Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Prawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai desain penelitian yang terdapat pada halaman 41 sampai dengan 65. Desain penelitian yaitu rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, yaitu populasi dan sampel, jenis data, definisi operasional, dan metode analisis. Definisi operasional. Definisinya adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Macam-macam skala pengukuran itu ada skala interval atau Likert, ada nominal, ada ordinal, dan ada skala rasio. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Variabel yang dijabarkan sebagai indikator. Kemudian indikator dijadikan item-item pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai dengan sangat negatif. Ini berikut contohnya. Sangat setuju, selalu, atau sangat positif diberi skor 5. Setuju, sering, dan positif diberi skor 4. Ragu-ragu, kadang-kadang, dan netral diberi skor 3. Tidak setuju, hampir tidak pernah, dan negatif diberi skor 2. Sangat tidak setuju atau tidak pernah diberi skor 1. Skala Goodman. Skala pengukuran dengan dua jawaban yang tegas. Data yang didapat interval atau rasio. Skala Goodman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dapat bentuk checklist. Jawaban dibuat skor tertinggi 1 dan terendah 0. Skala nominal. Skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Contohnya, KAP yang termasuk Bikor nilainya 1, KAP non-Bikor nilainya 0, pria nilainya 1, wanita nilainya 0. Departemen akuntansi nilainya 1, departemen pemasaran nilainya 0. Skala ordinal. Skala ini memiliki rating. Contohnya ini kalau yang di presentasi variabel akreditasi jurusan. Skornya 4 bila akreditasi jurusannya A. Skornya 3 bila akreditasi jurusannya B. Skor 2 bila akreditasi jurusannya C. 1 bila tidak memiliki akreditasi. Lalu selanjutnya ada skala rasio. Ini skala rasio ini ada, terus saya lihat di buku laporan analisis laporan keuangan. Skala rasio. Data yang dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran. Contohnya ini ada rasio likuiditas atau bahasa Inggrisnya liquidity ratio, atau sering juga disebut dengan nama rasio modal kerja. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa liquid suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan seluruh komponen yang ada di aktiva lancar dengan di komponen pasiva lancar atau hutang jangka pendek. Rasio ini juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang atau kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo. Contoh
Mengukur rasio likuiditas dapat digunakan beberapa rasio antara lain. Yang pertama current ratio. Terus lalu yang kedua ada quick ratio. Ada inventory to net working capital. Ada cash ratio. Lalu yang kedua ada leverage ratio atau rasio solvabilitas. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Seperti diketahui dalam mendanai perusahaannya, biasanya perusahaan memiliki beberapa sumber dana, salah satunya itu dari hutang. Rasio-rasio yang ada dalam rasio solvabilitas yang pertama itu ada debt to asset ratio atau debt ratio. Rumusnya total debt per total aset. Lalu ada debt to equity ratio atau yang biasa disingkat itu DER. Lalu ada long term debt to equity ratio, ada current liabilities to net worth. Lalu selanjutnya ada rasio aktivitas atau bahasa Inggrisnya activity ratio. Rasio yang ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan, penjualan, persediaan, penagihan piutang, dan lainnya. Sebagian dari rasio-rasio aktivitas sebagai berikut. Yang pertama ada turnover receivable, lalu ada inventory turnover, ada working capital turnover, ada fixed asset turnover. Lalu yang terakhir ada aset turnover. Lalu selanjutnya ada rasio probabilitas. Merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Yang pertama ada profit margin, ada return on investment atau ROI, ada return on equity atau ROE, lalu selanjutnya ada populasi teknik sampling. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel secara skematis. Teknik sampling sebagai berikut. Teknik sampling dibagi menjadi dua. Ada probability sampling. Probability sampling itu ada simple random sampling, ada proportionate stratified random sampling, ada disproportionate stratified random sampling, ada area cluster sampling atau sampling menurut daerah. Lalu non-probability sampling, ada sampling sistematis, sampling kuota, sampling accidental, purposive sampling, sampling jenuh, snowball sampling. Teknik sampling dengan probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dikatakan sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Ini di sini contohnya ada misalkan ada 100 populasinya ada 100 lalu diambil setengahnya 50. Cara seperti ini dilakukan bila anggota populasinya dianggap homogen. Lalu yang kedua ada proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Contohnya ada di satu perusahaan. Tingkat pendidikannya ada S1, sarjana muda atau D3, ada SMK, ada SMP sampai dengan SD. Yang S1-nya misalkan di sini 50,
sarjana mudanya 300, SMK-nya 500, SMP-nya 100, dan SD-nya 50. Maka sampelnya ini yang diambil ada satunya 14, sarjana mudanya 85, SMK-nya 139, SMP-nya 28, SD-nya 14 orang. Teknik sampling, probability sampling yang ketiga ini ada disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi strata tetapi kurang proporsional. Maksudnya di suatu perusahaan hanya memiliki lulusan S3, S3-nya ada 5 orang, S1-nya ini ada S2-nya ini ada 4 orang, S1-nya ada 100 orang, SMA-nya ada 1000 orang, lalu SMP-nya 500. Ini kan antara S3, S2-nya kan lebih sedikit, cuma ada 5 dan 4. Sedangkan S1, SMA sampai dengan SMP-nya jauh lebih banyak. Makanya teknik yang ditentukan lebih tepatnya teknik sampling dengan disproportionate stratified random sampling. Yang keempat ada cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber, pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Di sini ada daerah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Lalu seleksi lagi, diambil secara random. Ini sampel daerahnya ini ada A, D, C, F, G. Lalu dari masing-masing daerah baru diambil sampling lagi secara random baru menjadi tahap kedua. Misalkan ini ada 1000 orang, terus di tahap satunya diseleksi ada 500 orang, terus tahap keduanya ada 100 orang dari setiap daerah A, D, C, F, dan G. Lalu selanjutnya ada teknik sampling non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya, anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota itu diberi nomor urut. Misalkan nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, atau genap saja, atau kelipatannya. Sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Contohnya, penelitian terhadap pegawai golongan 11 dan penelitian dilakukan secara kelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan 100 dan jumlah anggota peneliti berjumlah 5 orang, maka setiap anggota peneliti dia memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan. Jadi masing-masing orang itu meneliti 20 orang dari populasi 100 tersebut. Lalu yang ketiga ada sampling eksidental, adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok dengan sumber data. Yang keempat ada sampling purposive, adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Lalu yang terakhir ada snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mulanya yaitu jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya. Jadi semakin lama sampel tersebut itu semakin banyak. Karena diibaratkan bola salju yang menggelinding. Ini kan tadinya dari si pilihan A, lalu ini dipecah lagi menjadi 2, ada pilihan B dan C. Lalu si B sama C ini terbagi lagi, ada D, E, F, ada G, H, I. Lalu di bawahnya ini nanti ada teman-temannya lagi. Ini si E, ini ada J, K, L. Lalu si J ada temannya lagi di bawah. Si C juga ada temannya G, H, I. Lalu si H juga ada temannya M, N, O. Lalu di bawahnya lagi seterusnya sampai ke bawah. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir ini tidak perlu dilakukan. Lalu selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data ini teknik analisis data dalam penelitian menggunakan statistik. Sedangkan statistik itu ada 2 macam statistik, yaitu adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik inferensial ini sendiri meliputi statistik parametris dan statistik non-parametris. Statistik deskriptif. Yang pertama, digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Penelitian yang dilakukan pada populasi tanpa diambil sampelnya. Statistik deskriptif dapat digunakan peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Penyajian datanya dalam bentuk tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, mean atau rata-rata, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Lalu ada perhitungan presentase. Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Lalu statistik inferensial. Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik inferensial digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random yang disebut statistik probabilitas. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk presentasi. Presentasi inferensial itu kan tadi dibagi meliputi statistik parametris. Statistik parametris adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio. Sedangkan statistik non-parametris adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.